Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bunda-bunda semua, apa kabarnya hari ini? Lama ya saya tidak membuat video di YouTube, dan hari ini saya kembali dengan cerita yang berbeda. Ini adalah cerita tentang anak kami ya bunda, yang nomor 4, putri kami tercinta, yaitu Marsha Wairunisa. Awal mulanya begini. Jadi pertamanya saya merasa curiga dengan bentuk tubuh anak saya ya, ketika saya melihat dia berjalan dari belakang gitu ya. Terlihat seperti sedikit pincang dan nggak simetris gitu ya bentuk punggungnya. Dan setelah saya raba ternyata ya betul di pinggangnya itu nggak sama gitu ya, yang sebelahnya lurus dan sebelahnya lagi kok bengkok biasa gitu ya, normal. Nah itu mengganjal di hati saya, dan akhirnya saya bujuk anak saya untuk periksa ke dokter. Awalnya dia nggak mau gitu ya, saya ajak ke dokter. Karena saya alhamdulillah memiliki BPJS, kata saya mau pakai BPJS aja. Jadi pertamanya saya tuh minta rujukan ya bunda ke puskesmas gitu ya. Saya bilang ke puskesmas kenapa gitu ya. Terus saya ceritain, kirain saya kan dia tuh pernah jatuh beberapa tahun yang lalu ketika dia SD gitu ya, kelas 4 apa 5 gitu ya, dari tangga. Nah, saya ceritain, terus akhirnya si puskesmas merujuk saya untuk kontrol ke dokter ortopedi di rumah sakit terdekat. Ya saya milih rumah sakit Sari Asih Sangiang di sini ya, karena saya tinggalnya kan di Kota Bumi, lebih dekat ke rumah sakit Sangiang. Nah, akhirnya saya kontrol ke dokter ortopedi yang ada di rumah sakit Sangiang itu. Akhirnya alhamdulillah lah berhasil bertemu dengan dokter setelah ya lumayan lama ya prosesnya. Ya seperti itulah, ceritanya panjang. Dan akhirnya sudah ketemu dengan dokter, anak saya disarankan untuk ronsen ya. Setelah ronsen minggu kedepannya saya balik lagi untuk ambil hasil ronsen, dan sangat mencengangkan sekali ya bunda. Anak saya itu lumayan kurvanya tinggi ya, bengkokannya itu. Dan akhirnya saya tuh dirujuk untuk periksa ke rumah sakit Fatmawati gitu ya. Dirujuk untuk bertemu dengan dokter yang ada di rumah sakit Fatmawati, karena kurva skoliosis anak saya itu lumayan tinggi ya. Pokoknya nanti saya jelaskan lagi ya seperti apa kurvanya gitu ya. Nah, dan ini adalah perjalanan saya untuk menuju rumah sakit Fatmawati ya. Kita pergi tadi pagi buta banget ya, tadi pagi buta gitu ya. Jam 5 subuh, setelah sholat subuh saya berangkat bersama suami saya bilang ayo anter gitu ya. Alhamdulillah suami saya cuti, dan kita berangkat ke rumah sakit Fatmawati, dan lumayan cukup jauh ya bunda. Ini perjalanannya lumayan 1 jam lebih ya. Saya pergi jam 5, setengah 7 sampai di rumah sakit, dan alhamdulillah kosong, karena sebelumnya juga saya sudah daftar online oleh anak saya, diajarin mama kita online dulu aja, dan dapatlah jadwal tanggal 5 Juli ya 2024 saya berangkat ke rumah sakit Fatmawati ini dengan berbekalkan daftar absen nomor 17 absennya gitu ya, urutannya nomor 17 ya, nggak apa-apa lah saya bilang. Udah aja, saya sampai di rumah sakit Fatmawati sekitaran jam 6:30 pagi ya bun. Alhamdulillah saya langsung nanya-nanya ke satpam, dan kata satpam oh ya bu, langsung nanti itu gedungnya, saya ditunjukin gedungnya, saya langsung masuk. Dan setelah masuk gedung itu saya ngantri katanya, ibu kan belum daftar, ngantri sono jauh. Saya ngantri, ternyata saya setelah ngeluarin kertas yang udah saya print itu ya, kertas printan pendaftaran online. Karena saya sebelum ke situ saya print dulu kertas pendaftarannya. Katanya oh udah ada ibu, udah daftar online, langsung aja di scan barcode katanya sebelah sana. Alhamdulillah ya fasilitasnya itu ya udah canggih lah ya sekarang itu ya.
mudah lah saya akhirnya scan barcode, dan alhamdulillah setelah saya kasihkan kertasnya itu ke pendaftaran ya, ke ruang pendaftaran itu, saya dipanggilnya cepat. Alhamdulillah saya nomor 2. Padahal di situ urutannya tuh nomor 17 gitu ya. Saya harus bertemu dengan dokter pedi ya, ortopedinya gitu ya, namanya dokter pedi gitu ya. Spesialis ortopedi gitu. Dan itu kan rumah sakit Fatmawati itu merupakan rumah sakit umum pusat ya. Jadi yang semua katanya seluruh Indonesia itu dirujuknya ke RSUP itu. Dan RSUP apalah nggak tahu lagi ya, tapi saya dirujuknya ke rumah sakit Fatmawati. Alhamdulillah saya dapat nomor urut 2 dan saya bertemu dengan dokternya yang ditunjukkan dokter pedi, ternyata nggak ada dokter pedinya itu. Saya bertemu dengan dokter satunya lagi, saya tapi nggak tahu namanya ya, lupa kenapa saya nggak nanya gitu ya, dokternya masih muda, mungkin itu asistennya ya, asisten dokter pedi. Akhirnya dia memeriksa hasil ronsen putri saya gitu ya, dibaca lagi sama dia, diperiksa lagi, diukur lagi kurvanya berapa, kemiringannya berapa derajat gitu ya, diukur-ukur pakai busur ya. Seperti itu, makanya pentingnya itu ya sekolah tinggi gitu, seperti itu. Ternyata busur itu buat ngukur itu kemiringan derajat tulang belakang anak saya gitu ya. Nah, setelah diperiksa-periksa kata dia, oh ini lumayan cukup besar, tapi ibu saya sarankan katanya nanti ganti dokter aja, karena dokter pedi antrian operasinya itu cukup lama ibu, sekitaran 3 tahun. Dan kenapa harus diambil tindakan, karena ini mumpung masih muda anaknya, untuk pemulihan dan lain sebagainya itu lebih cepat katanya. Kalau ditangani lebih cepat itu lebih baik katanya gitu kan. Terus karena dia akan bertambah setiap tahunnya 1 derajat. Jadi bayangkan saja saat ini setelah diukur sama dokter itu kan kurvanya 60 derajat kemiringannya. Kalau seandainya dia didiamkan setiap tahun bertambah 1 derajat, nanti pas usia dia 15 tahun kemudian gitu ya, berarti akan jadi 75 derajat. Itu ya sangat mengganggu pastinya ya. Sekarang saja anak saya itu suka sesek ya, jadi dia itu kalau kecapean tuh pasti dia sesek, gak bisa kecapean, gak bisa angkat-angkat berat juga, mungkin gak bisa ya, karena memang anak saya jarang angkat berat, jadi ya nggak tahu dia pengaruh apa enggak. Tapi kalau seandainya udah kecapean dia tuh pasti sesek napasnya, jadi ya harus diambil tindakan. Dan akhirnya saya tuh karena dokter pedi lama ya, antriannya disarankan untuk ganti dokter ke dokter Fahrizal, dan saya juga sarankan anak saya untuk ambil ronsen lagi ya. Jadi kita harus ronsen lagi ke radiologi yang ada di rumah sakit Fatmawati. Alhamdulillah kata dia, biar nggak sia-sia ibu datang ke sini, biar ada hasilnya, ibu di ronsen dulu anaknya ya, katanya ronsen ulang biar lebih pasti katanya. Cara fotonya di rumah sakit itu katanya lebih canggih katanya, nggak tahu apa ya, pokoknya mah disuruh ke situ aja, suruh ronsen lagi. Oke, saya bilang. Akhirnya dirujuk lagi untuk di ronsen, dan nanti hari Rabu tanggal 10 Juli insya Allah saya akan balik lagi ke sini ya, ke rumah sakit ini. Dan setelah saya pulang itu, setelah selesai di ronsen, hasilnya itu nanti katanya tanggal berapa gitu, Rabu depannya tanggal 17 gitu apa ya. Aduh, saya bilang harus balik lagi tanggal 17, lama banget bolak-balik, besok hari Rabu balik lagi, nanti tanggal 17 balik lagi gitu ya. Terus kan kita jauh ya bun ya, dari saya tinggal di Tangerang ya, lumayan 1,5 jam lah ya perjalanan, 1 jam itu lewat tol. Dan itu juga karena diantar suami kan, kalau enggak mungkin saya harus naik umum atau enggak Grab gitu ya. Itu kan pastinya lumayan bolak-balik ya, capek, selain capek juga duitnya ya, ongkos gitu ya kan, berat. Karena harus suami nggak bisa cuti terus-terusan ya, harus kerja gitu ya, maklumlah namanya juga karyawan ya bun, nggak bisa nggak kerja gitu.
Dan akhirnya saya bilang ya udah deh, gimana nanti. Itu saya tanyalah ke satpam, Pak, ini saya harus balik ini tanggal 17, sedangkan saya harus balik lagi ke sini hari Rabu besok tanggal 10 gitu. Terus kata satpamnya, ya usahakan nanti gampang Bu, nanti Ibu temui saya aja, barangkali udah bisa diambil. Nah itulah, doakan ya bunda-bunda, mudah-mudahan Rabu besok saya bisa mengambil ronsenan yang baru gitu ya. Mudah-mudahan bisa. Nah ini udah hampir sampai ya Bun, udah keluar dari tol Mangkaning, apa namanya itu, isi etolnya itu ya habis, tinggal sisa 15.000 karena ada 90.000 berapa gitu ya etolnya itu. Itu lah lumayan mahal itunya, apa namanya, jalan tolnya ya hampir 70-an lebih. Itu sisa 15.000 dari 90.000 sekian, itu sisa 15.000. Aduh, makanya nggak ada apa namanya, Indomaret kan nggak ada rest area mau isi etol. Dan suami saya padahal bisa sih lewat HP ya isi tolnya, ternyata alhamdulillah lah nggak masuk tol lagi. Dia keluar itu pas langsung masuk rumah sakit. Nah ini udah sampai ke rumah sakit Fatmawati, tanya satpam. Pokoknya kalau ke tempat umum seperti ini kita harus banyak bertanya, karena kita kan baru, jadi kita nggak tahu harus kemana gitu ya. Jadi harus banyak nanya. Saya nanya-nanya ke satpam, nanya-nanya lagi ke satpam. Pokoknya saya banyak nanya deh gitu ya. Pokoknya bunda-bunda kalau mau ngapa-ngapain jangan lupa, jangan malu bertanya, nanti sesat di jalan kalau diem baik. Alhamdulillah sudah sampai ya Bun. Terima kasih bunda-bunda semua sudah mengikuti perjalanan saya hari ini. Semoga video saya hari ini bermanfaat ya. Dan mohon doanya juga untuk kelancaran putri saya ya, perjalanan kami menuju kesehatan yang lebih baik lah ya. Ini ikhtiar ya, kita nggak tahu apa, pokoknya ini ikhtiar kami lah ya, untuk mendapatkan yang lebih baik. Nah ini putri saya Marsha, alhamdulillah dianya mah insya Allah kuat ya Bun. Dianya mah ceria, dia bilang, kata dokternya, gimana kamu siap-siap katanya. Alhamdulillah ya anaknya, mudah-mudahan aja dimudahkan oleh Allah, dimudahkan segala sesuatunya sampai nanti dia sembuh total ya Bun ya, setidaknya berkurang lah ya. Terima kasih bunda-bunda semua, ikuti saya kelanjutan ceritanya bagaimana ke depan ya. Semoga aja Allah mudahkan. Terima kasih bunda-bunda udah mengikuti video saya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum, bye.